Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rina Supriyatin, biasa dipanggil Rina. Saya dari Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi di Universitas Terbuka dengan NIM 048491422. Di sini saya mempunyai tugas dari Ibu dosen Lulu Atul Funada SPD MPD yang mengampu tugas mata kuliah Bahasa Indonesia, yaitu yang mana tugasnya adalah menganalisis gagasan pandemi COVID-19 terhadap pendidikan di Indonesia. Teman-temanku sekalian, di sini saya akan mengingatkan kalian betapa hebohnya kita dan saudara-saudara kita di tahun 2019 lalu dengan adanya virus COVID-19. Penyakit virus COVID-19 merupakan jenis penyakit yang pertama kali diketahui di ibu kota Wuhan, Hubei, Cina. Penyakit COVID-19 ini sangat cepat penularannya, dengan gejala awal yang dirasakan ketika tertular virus ini seperti batuk, flu, hilangnya indera penciuman, hilangnya indera perasa, sesak nafas, bahkan bisa menyebabkan kematian jika tubuh seseorang tersebut tidak memiliki daya tahan yang kuat. Penyebaran virus COVID-19 ini sangatlah cepat. Bukan hanya di Indonesia, tetapi di seluruh dunia ada virus COVID-19 yang menyebabkan tingkat kematian tinggi. Oleh karena itu, pemerintah melakukan upaya dalam memutuskan rantai penyebaran virus COVID-19 dengan cara lockdown, dengan juga melakukan pembatasan kegiatan masyarakat. Pada dasarnya, dampak COVID-19 ini terjadi di berbagai bidang sosial, ekonomi, pariwisata, dan juga pendidikan. Nah, sekarang kita akan menganalisis gagasan pandemi COVID-19 terhadap pendidikan di Indonesia. Menteri Pendidikan mengeluarkan surat edaran nomor 4 tahun 2020 mengenai pelaksanaan kegiatan pendidikan di Indonesia yang dilakukan dengan cara pembelajaran jarak jauh atau daring. Dengan adanya pembelajaran jarak jauh, siswa maupun mahasiswa bisa leluasa belajar di mana dan kapan. Namun, metode ini tidak membuat siswa maupun mahasiswa bisa memahami secara jelas materi yang diberikan oleh guru maupun dosennya, dikarenakan kurangnya interaksi langsung dari mereka. Jadi, kurang jelas pembelajaran yang disampaikan. Dengan menerapkan sistem ini, banyak menimbulkan permasalahan yang dihadapi oleh para pelajar, tenaga pendidik, bahkan orang tua sekalipun. Salah satu keluhan yang sering dihadapi yaitu banyaknya tugas yang diberikan oleh tenaga pendidik dan keterbatasan dalam memahami materi, serta terkendala sinyal yang menyebabkan lambatnya dalam mengakses informasi lebih detail. Jadi, tenaga pendidik juga merasa materi yang disampaikan kurang dimaknai oleh para pelajar. Dan pembelajaran difokuskan menjadi penugasan sehingga banyak pelajar yang tidak minat dalam pembelajaran dan kurang fokus. Semangat pelajar untuk bersekolah pun menurun, dikarenakan kurangnya motivasi untuk belajar, merasa bosan karena harus di rumah saja. Seperti kita ketahui bahwa interaksi antara pengontrolan dan lingkungan kelas ini sangat berpengaruh terhadap semangat pelajar. Maka dari itu, perlu adanya kreativitas yang dilakukan tenaga pendidik untuk merencanakan instruksi daring secara efektif. Gaya pembelajarannya juga diperluas dengan menyediakan beberapa menu yang dapat dibagikan seperti gambar, video, teks, suara, dan lain-lainnya. Sehingga pembelajaran secara daring juga harus terlaksana dengan semaksimal mungkin. Akan tetapi, tidak semuanya berdampak negatif kok teman-teman. Ada juga dampak positif dari pembelajaran jarak jauh ini, yaitu munculnya kursus online gratis, kolaborasi antara tenaga pendidik dan orang tua, muncul aplikasi pembelajaran online yang sebelumnya belum pernah digunakan, penerapan ilmu di dalam keluarga, dan para pelajar bisa diawasi langsung oleh orang tuanya. Itulah efek-efek dari pandemi COVID-19 terhadap pendidikan di Indonesia. Tidak semuanya itu berefek negatif ya. Jadi kesimpulan dari saya begini ya. Dengan adanya pandemi COVID-19 ini tentunya
Banyak sekali efek yang begitu dirasakan oleh masyarakat Indonesia, bahkan dunia. Salah satunya saja yaitu pada bidang pendidikan yang ada di Indonesia. Di mana dengan adanya pandemi COVID-19 ini pastinya ada efek-efek yang dirasakan oleh para pelajar maupun tenaga pendidik dan juga para orang tua. Akan tetapi, efek-efek yang ditimbulkan itu tidak hanya berupa efek negatif, ada juga efek positif yang dapat dirasakan. Adapun efek negatif dari adanya pandemi COVID-19 terhadap pendidikan di Indonesia yaitu banyaknya tugas yang diberikan oleh tenaga pendidik kepada siswa maupun mahasiswa dan keterbatasan dalam memahami materi, serta terkendala sinyal yang menyebabkan lambatnya dalam mengakses informasi di internet. Sedangkan untuk efek positif dari adanya pandemi COVID-19 terhadap pendidikan di Indonesia, diantaranya yaitu munculnya kursus online gratis, kolaborasi antara orang tua dan tenaga pendidik, penerapan ilmu di dalam keluarga yang sudah saya jelaskan seperti tadi yang sudah saya baiklah itu yang dapat saya sampaikan mengenai gagasan pandemi COVID-19 terhadap pendidikan di Indonesia. Saya berpesan kepada teman-teman semuanya agar selalu menjaga kesehatan walaupun sudah tidak ada virus COVID-19 karena sehat itu mahal. Sekian, terima kasih.